Sayang, jangan takut. Aku tahu apa kamu bingung. Semua itu sudah berlalu. Tidak penting lagi. Yuting, sebenarnya apa yang kau sembunyikan? Kakak Yuting, sampai kapan kamu mau pura-pura miskin? Si Liwangzi itu, kamu belum bosan juga? Karena dia pura-pura tidak tahu dan mau ikut main sandiwara denganku, kenapa aku tidak memenuhinya? Bukankah dia mendekatiku hanya karena uangku? Pesanannya sudah sampai. Aku yang buka pintu. Hari ini dapat tips 100 yuan. Biaya kursus melukis Yuting 20.000 yuan. Akhirnya terkumpul juga. Halo, pesanan Anda. Yuting, kenapa kamu di sini? Wan, hari ini studio lukis mati lampu. Aku menginap di rumah teman. Wah, jam ini kok mahal sekali? Harganya jutaan. Nanti setelah aku sukses belajar dan menghasilkan banyak uang, aku akan belikan kamu jam ini. Jam ini? Diberikan temanmu padamu? Jam ini palsu, harganya hanya beberapa ribu yuan. Tidak percaya? Lihat. Aku percaya padamu. Kamu juga jangan terlalu merepotkan teman. Pulanglah lebih awal. Kamu pulanglah lebih awal. Yuting, kenapa belum masuk? Bawa pesanannya masuk. Ini temanmu? Kok kamu keluar? Di luar dingin. Masuk dulu. Wah, bukankah ini kakak Liwangzi? Bunga kampus Akademi Seni dulu. Sekarang malah jadi kurir pengantar makanan di sini. Lucu sekali. Kenapa kalian bisa bersama? Kak Yuting, aku tidak menyangka wanita ini benar-benar sebodoh ini. 3 tahun lamanya baru tahu. Dulu kau kata, permainan ini paling lama hanya bisa bertahan 3 bulan. Apa maksud perkataannya? Bicaralah. Kau jelas-jelas tahu. Dulu dialah mencuri karyaku. Saya keluar dan hancurkan tangan kananku. Liwangzi, Yi dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dia menginginkan karyamu. Berikan saja padanya. Kenapa keributan besar? Jadi, dulu saat kau bersamaku adalah untuk membantu Mengyi membalas dendam padaku. Latar belakang keluargamu, impianmu, semuanya palsu. Lalu, cintamu padaku juga palsu. Karena kau layani aku 3 tahun, aku bisa memberimu kompensasi. Kompensasi? Yuting, dengan apa kau mau mengkompensasi? Dengan uang? Atau dengan hatimu yang keras bagai batu? Liwangzi, jangan kau tidak tahu terima kasih. Yuting, kau pikir tahun pengorbananku hanya untuk uang? Bukan. Kau sudah tahu identitasku awal. Untuk kemakmuran seumur hidup, kau berakting bersamaku selama 3 tahun. Transaksi yang sangat menguntungkan, bukan? Kupikir kau sama sepertiku, seseorang yang punya impian. Ternyata selama 3 tahun ini, akulah yang buta. Aku salah mencintai orang. Yuting, kita putus saja. Liwangzi, Kak Yuting, aku merasa agak tidak enak badan. Temani aku pulang ya. lihat cangkir ini. Aku langsung teringat saat kita berusia 80 tahun. Bersama-sama minum teh.
Saat itu kita jadi kakek dan nenek. Wah, Yuting, cepat sini cuci muka. Kelas studio lukis hampir terlambat. Sini, sini. Siapa? Kamu mau apa? Datang melihatku? Melihat apakah aku menderita karena kepergianmu? Li Wanzi, jangan sinis lagi di depanku. Bukankah kamu cuma mau uang? Aku berikan saja. Berapa yang sudah kamu keluarkan? Aku ganti 10 kali lipat. Wu Yuting, kamu pikir 3 tahun bekerja keras karena aku mau uang? Ini demi kamu, demi mimpimu yang katanya itu Masya. Jangan kata ngaco. Sangat konyol. Kalau aku benar-benar miskin, benar-benar tak punya apa-apa, apa kamu masih mau menemani aku bermain sandiwara ini selama 3 tahun? Lagi-lagi cuma mau uang. Bilang saja langsung. Kamu? Li Wanzi! Li Wanzi! Nanti jangan menangis, datang memohon padaku. Kak, ada apa dengan Ho Yuting? Bukankah dia butuh nafkahmu? Kenapa dia pakai jas formal? Bahkan trending dengan wanita lain? Bajingan ini! Beraninya dia memperlakukan orang seperti ini. Aku akan minta pertanggungjawabannya. Jangan terburu. Aku dan dia putus. Jangan pedulikan urusannya. Tenang, kakak baik saja. Aku merawat diriku baik. Hu Yuting, mengapa kamu memilih Meng Yi? Cepat bongkar aku. Tahan dia untukku. Jangan, jangan. Aku baru saja menyumbangkan 21 lapas aku. Bahkan jika kamu sekarang membeberkan, aku menjiplak karyamu, sekolah masih pihakku. Dan kamu hanya mencari masalah sendiri. Inilah akibatnya kalau berani melawanku. Oh ya, ayahku sudah bicara dengan kepala sekolah. Segera, kamu akan terima pemberitahuan pengeluaran. Aku bukan tipe orang yang bisa kamu ganggu begitu saja. Mengerti? Ayo pergi. Halo, apakah Ibu Li? Adikmu terluka parah. Segera datang ke rumah sakit. Apa? Dokter, bagaimana adik saya? Nyawa adikmu sementara selamat. Tapi masih perlu diamati beberapa waktu. Kamu bayar dulu biayanya. Baik, terima kasih dokter. Pembayaran. Semua uangku cuma cukup untuk 3 hari ICU. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan Xiao Qi. Tidak boleh. Pakai, jangan lantai kotor. Datang. Huo Yuting, bisakah kamu mengembalikan uang yang dulu aku habiskan untukmu? Kembalikan padaku. Bukannya kamu menganggap uang seperti kotoran? Tidak perlu aku bayar. Kenapa? Sekarang menyesal? Kamu sebelumnya berjanji padaku akan mengembalikan uangku. Kamu mau ambil ya ambil. Tidak mau ya tidak. Nabung sedikit-sedikit. Ambil sekaligus. Menganggapku bang saja? Xiao Qi sekarang di ICU. Sangat butuh uang ini jadi. Tolong kembalikan uangku.
Minta tolong harus ada sikap minta tolong. Kita sudah putus. Lepaskan aku. Mau uang, tapi juga mau menjaga gengsi. Tidak mau ya pergi. Yuting, dulu aku tidak pernah merasa. Kamu adalah orang yang begitu tak tahu malu. Aku beritahu kamu, takkan uang inilah lagi-lagi terlibat denganmu. Aneh, kuncinya mana? Jangan-jangan tertinggal di rumah Huo Yuting. Hal ini kamu lakukan terlalu berlebihan. Tidak suka Li Qi, beri dia pelajaran sedikit saja sudah cukup. Mengapa harus memukulnya sampai luka berat? Menyi, kamu wanita jahat ini, aku akan membunuhmu. Kamu tenang sedikit. Kamu sudah tahu sejak awal kan? Aku akan melapor ke polisi. Aku akan membuatnya membayar aku. Li Wanxi! Li Wanxi! Wan, kamu hamil. Yuti, aku tidak akan menyimpan anak ini. Lahirkan anak itu. Kamu bilang tidak mau, siapa tahu akan diam-diam melahirkannya. Lalu atas nama anak itu meminta uang dariku. Sudah aku bilang, tidak mau ya, tidak mau. Jangan lupa, adikmu masih di ICU. Tunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Kamu mengancamku dengan nyawa Xiao Qi. Ini bukan ancaman. Ini kenyataan. Kamu lahirkan anak ini. Uang untuk menyelamatkan adikmu akan kubayar. Nyawa, ganti nyawa. Itu adil. Baik, aku setuju. Makanan bergizi yang dibuat tante hari ini sudah dimakan semua. Bagaimana kabar Xiao Qi? Sudah berbulan-bulan, kau tak biar aku keluar. Nak lihat dia. Dia mengizinkanmu keluar untuk kebaikanmu. Usia kandungan sudah besar. Lebih baik istirahat di rumah saja. Untuk adikmu di sana, aku sudah menyewa perawat. Tenang saja. Baiklah, kalau begitu, terima kasih. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tidurlah lebih awal. Kabar? Pak baru-baru ini ke Nona Meng untuk membicarakan pertunangan. Iya, mungkin sebentar lagi akan menikah. Nanti, yang di sini ini. Sudah, jangan dibicarakan. Huo Yuting, kau jelas-jelas akan menikah dengan Meng Yi. Mengapa masih bersikeras menyuruhku melahirkan anak ini? Tunggu sampai anak Li Wanxi lahir. Akan kurawat untukmu. Kenapa duduk di lantai? Nanti anaknya kedinginan. Kenapa kau lakukan saya? Tahu, bagaimana Meng Yi akan memperlakukan anak ini? Ini adalah anakmu sendiri. Li Wanxi, saya kira sudah jelasnya. Saya besarkan anak ini saja. Saya akan meninggalkan Jiang Jie dan membesarkan anak ini sendirian. Saya tidak akan mengganggu kalian. Lupa adikmu di ICU. Lahiran anak ini dengan patuh. Saya tidak akan memperlakukannya buruk. Halo? Meng, kenapa kamu belum ke RS Tanda? Menandatangani apa? Adikmu Li Qi sudah meninggal bulan lalu. Rumah sakit tunggu keluarga tanda-tanda. Kenapa kau tidak datang-datang? Rupanya Huo Yuting tidak mengizinkan saya keluar karena takut saya tahu berita kematian Xiao Qi. Saya sebagai kakaknya baru tahu setelah sekian lama. Baik, saya akan segera datang. Waktu lama, sesuai peraturan. Kami sudah mengkremasi jenazahnya. Harap tabah. Cepat panggil bidan, ada hamil jatuh di sini. Dokter, bisakah dijadwalkan operasi? Saya tidak mau anak ini lagi. Sayang, maafkan aku. Semoga kamu tidak mencari ibu seperti aku lagi. Seseorang yang tidak berguna.
Siapa yang mengizinkanmu datang ke rumah sakit sendiri dan melakukan ini? Adikku sudah meninggal. Kamu masih ingin aku melahirkan anak ini? Wan, karena kamu sedang mengandung anak, aku tidak memberitahumu. Pembohong, kamu pembohong. Adikmu sudah meninggal. Anak di dalam perut ini adalah satu-satunya keluarga yang kamu miliki. Maukah kamu membiarkannya hilang? Satu-satunya keluarga. Ayah, ibu, Desiochi sudah meninggalkanku. Anak ini adalah satu-satunya yang memiliki hubungan darah denganku. Pergi. Anak ini sudah 7 bulan. Sangat sehat. 2 bulan ke depan. Anda harus lebih berhati-hati. Baik, terima kasih dokter. Huo Yuting sudah setuju. Anak ini akan aku besarkan sendiri. Setelah lahir, aku akan membawanya pergi dari Jiangcheng. Mungkin hidupku ke depan bisa dimulai kembali. Kamu datang untuk apa? Ibu Wang. Jaga. Lepaskan aku. Anak ini tidak boleh kamu pertahankan. Ini anak Yuting. Dia sudah berjanji padaku untuk membiarkanku mempertahankannya. Itu karena sebelumnya aku tidak bisa hamil. Jadi, aku membiarkanmu melahirkan anak ini. Sekarang aku hamil. Anak di dalam perutmu ini tidak perlu ada lagi. Tidak. Yuting, dia... Dengarkan dia. Meskipun tanpa anak ini, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Tidak. Yuting, dia tinggal 2 bulan lagi. Akan lahir. Kau pernah membacakan cerita untuknya. Dia pernah menendangmu. Tidak ingat lagi? Dengar, dia sedang menyapamu. Bawa dia ke rumah sakit. Sudah 7 bulan, anak itu sudah bisa bergerak. Iya, orang tuanya terlalu kejam. Ayo pergi. Sayang, rawat dirimu di rumah sakit beberapa hari. Lalu, aku akan membawamu pulang. Dengan atau tanpa anak ini, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Huo Yuting, aku tidak akan tertipu lagi. Baik, tolong ambilkan aku potong buah. Baik. Wan, jangan gegabah. Jangan mendekat. Sepanjang hidupku, aku dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Satu-satunya keluarga juga mati karena aku. Anak yang sangat kutunggu-tunggu, dan juga hanya alat yang bisa dibuang begitu saja. Sungguh sangat menggelikan. Wan, aku tahu kau menginginkan anak. Kemarilah dulu. Kita masih bisa punya anak lagi nanti. Huo Yuting, kau menipuku dengan sangat kejam. Jika ada kehidupan selanjutnya, jangan lagi mengenalmu. Jangan. Liwanzi, bangunlah. Jangan mati. Dengar tidak? Aku tidak mengizinkanmu mati. Tuan Huo, tolong tunggu di luar. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Aku tidak mengizinkannya celaka. Dengar tidak? Kami akan berusaha. Jika ada hasil, kami akan memberitahumu secepatnya. Di kehidupan selanjutnya, kuharap tidak akan pernah mengenalmu lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyawa pasien sudah terselamatkan untuk saat ini. Sementara tidak bahaya macam nyawa. Apakah bisa bertahan atau tidak? Tergantung malam ini. Apa maksudnya? Apakah bisa? Dia harus bertahan. Gunakan obat terbaik untuknya tanpa peduli biaya. Dia harus diselamatkan. Pasien ini mengalami aborsi paksa di usia kehamilan 7 bulan yang telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Belum pulih, dia mau lompat dari gedung.
Bahkan kepalanya juga terkena dampaknya. Bagaimana? Seserius itu? Tuan Huo, nyawa bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan uang. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Sisanya tergantung pada keinginan hidup pasien sendiri. Sudah 2 minggu, kenapa belum bangun? Kamu datang. Kak Yuting, sampai kapan kamu temenin dia? Aku belum bisa pergi sekarang. Aku harus menunggunya bangun. Wah Yuting, jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Jangan lupa, wanita ini, dia jelas-jelas tahu identitas aslimu masih berlaga. Membawamu hidup susah, sudahkah kamu lupa? Aku tahu, mau bantu kamu balas. Tapi sekarang, dia sampai lompat untukku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Kalau dia terus tidak bangun, apa kamu akan terus menjaganya? Nanti lihat saja. Sekarang dia masih di ICU. Kata dokter, hari ini ia harus bangun. Pulang dulu, nanti lihat kamu. Li Wanzi, melompat dari gedung pun kamu tidak mati. Nyawa murahanmu memang keras sekali. Akhirnya kamu bangun. Kamu siapa? Kamu tidak ingat aku? Maaf, aku tidak ingat. Pernah punya hubungan apa denganmu? Siapa orang ini? Kenapa dia menatapku seperti itu? Apa aku pernah menyinggungnya sebelumnya? Aku pacarmu? Who are you think? Kami bareng 3 tahun. Bagaimana mungkin? Setelah lulus, aku sibuk kerja paruh waktu. Mana ada waktu untuk pacaran? Tampaknya kamu benar-benar tidak ingat aku. Aku akan cari dokter untuk memeriksamu. Apa ada masalah? Tadi kamu bilang, Nona Ali hilang ingatan? Ya, dia sepertinya sama sekali tidak ingat aku. Ini mungkin karena dia jatuh dari ketinggian. Ada memar di belakang kepala, menekan saraf, menyebabkan gangguan ingatan. Kasus seperti ini pernah kami temui sebelumnya. Apakah ada kemungkinan pulih? Aku tidak berani jamin sepenuhnya. Untuk saat ini hanya bisa bilang, janganlah, selangkah demi selangkah. Gunakan hal masa lalunya. Atau barang-barang untuk menstimulasi. Percepat pemulihan. Baik. Hilang ingatan cukup bagus. Lebih baik jangan ingat selamanya. Dia dulu mengincar uangku. Karena anak sudah hilang, kita selesai. Nanti rawat dia di luar saja. Jadikan selingkuhan kecil juga lumayan. Itu, aku selesai pemeriksaan siang tadi. Aku tidak bisa menemukanmu. Aku ingin bertanya, kenapa aku dirawat di rumah sakit? Dan juga, apa kata dokter pemeriksaannya? Kata dokter, kamu luka karena jatuh. Karena vaskular kepala belakang tekan saraf. Jadi lupa, bukan masalah besar. Maaf, aku tidak tahu. Aku kehilangan ingatan sikapku padamu siang tadi. Tidak apa-apa, kedepannya akan semakin membaik. Baiklah. Siapa itu? Tidak apa-apa, ada kerja. Aku tangani. Kamu istirahat dulu. Besok aku akan menjengukmu lagi. Tiba-tiba muncul pacar sudah lama bersama. Rasanya aneh. Wanita itu sekarang di rumah sakit. Huo Yuting pasti ingin menemaninya. Aku nelfon tapi dia tak jawab. Kamu gunakan anak di perutmu untuk lebih erat dengan dia, kan? Aku tak jumpa dia. Bagaimana aku bisa mempererat hubungan? Terserah kamu. Arus kas perusahaan ayahmu. Sudah beberapa minggu. Kamu tak pegang Huo Yuting. Pohon besar cepat nikah dia. Keluarga kita hanya bisa menunggu kelaparan. Apa yang baru saja dikatakan? Tidak apa-apa. Ibu tadi bertanya padaku. Kapan kita akan mengadakan pernikahan? Tidak usah terburu-buru. Tunggu sampai aku selesai dengan urusan ini dulu. Kalau ditunda lagi, perusahaan ayah tidak akan bertahan. Nanti kalau sudah beberapa waktu lagi, saat kandungan sudah membesar, gaun pengantinku tidak akan terlihat cantik lagi. Kalau begitu, beberapa hari lagi, aku akan ajak kamu memilih gaun pengantin dulu. Setelah tanggalnya ditetapkan, kita langsung adakan pernikahan. Nah, baru seperti ini.
kamu datang. Hari ini bangunnya kok pagi sekali. Ada yang tidak enak badan? Tidak, kata dokter. 1 minggu lagi, aku sudah boleh pulang dari rumah sakit. Lapar ya? Ayo, makan dulu. Hei, Tanganmu ini, dulu kan pakai jam tangan? Kamu, apakah kamu ingat sesuatu? Apakah kamu teringat sesuatu? di kepalaku selalu muncul beberapa gambaran masa lalu. Pikiranku sangat kacau. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Pulihkan dulu kesehatannya. Oh, Yuting, di mana ponselku dulu? Ponsel lamamu rusak petindi. Kenapa? Aku sudah belikan ponsel baru, dia suka? Bukan maksudku. Di ponsel baru ini, tidak ada apa-apa. Aku ingin lihat data di ponsel lamaku. Lihat bisa tidak ingat apa? Kalau tidak ingat juga tidak masalah. Jangan memaksakan diri. Makan dulu. Setelah sampai, tinggallah di sini. Dulu kita bukan tinggal di sini. Ya, dulu di sisi lain. Kenapa tak balik tempat dulu, dokter kata? Terpapar lingkungan dulu, baik pemulihan ingatan. Tidak bisa rumah dulu. Kamu bilang, tidak suka gaya dekorasinya. Jadi aku minta orang renov. Sementara tinggal sini, ayo lihat rumah baru. Apakah membuatmu puas? Kenapa? Selalu menghindari masa laluku yang terlupakan. Bukankah itu masa lalu cinta kita? Jangan. Dia tidak ingin aku mengingatnya. Ini semua adalah hadiah yang pernah kuberikanmu. Dipindahkan dari rumah lama. Ini kan baru dibeli. Gantungannya masih ada. Ini semua baru? Bukankah Huo Yuting bilang ini adalah barang-barang bekas pakaianku? Sayang, jangan takut. Aku tahu apa kamu bingung. Semua itu sudah berlalu. Tidak penting lagi. Huo Yuting, sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku? Kalian lama salah sekali ya. Aku menyuruh uang membuatkan makanan kesukaanmu. Ayo. Yuting, Hmm. aku mau lihat Ci. Aku ingin pergi menjenguk Xiao Qi. Dia Kenapa? beliau wafat baru. Bagaimana bisa? Bukannya dia baik-baik saja beberapa waktu lalu? Tidak, aku akan menelponnya. Ikutlah denganku. Akan kutunjukkan sesuatu. Kamu akan mengerti. Kapan aku menandatangani ini? Sebelum kamu kecelakaan, Li Ji terluka. Dia meninggal. Kamu tanda tangan surat mati. Mengambil abunya, lalu kamu linglung sehingga terjatuh dari lantai. Aku ingat jelas, dia baik-baik saja sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Adikmu sebelum meninggal berpesan padaku untuk merawatmu dengan baik. Tapi mungkin kamu masih kurang percaya padaku. Namun percayalah padaku, aku sungguh-sungguh ingin merawatmu dengan baik. Aku mau angkat telepon dulu. Ada apa? Kakak Yuting, sudah janji hari ini menemani aku melihat gaun pengantin. Kamu di mana? 你去店里等我吧，我等会儿过来。小池的骨灰在哪？我想去看看。
我已经在承诺陵园给他选好了墓地下葬了，等忙完这阵子带你去看看。这几天都待在家里好好休养，等我回来。Bagaimanapun, aku sebagai kakaknya pasti harus melihatnya dulu, baru lega. Yuting, 他怎么会来婚纱店？ Huo Yuting, kenapa bisa bersama Meng Yi? Bagaimana dia dekat yang sakitiku? Lalu aku ini apa? 您回来了，厨房里面煲了汤，你要不要？妈妈，胡雨婷说，在我没失忆之前，一直是你在照顾我。你是不是知道一些我之前的事？我这些天一直感觉自己被蒙在鼓里，不知道什么时候会从这个梦中醒来。你能不能告诉我？求你了。Salah perusahaan ayahmu untuk sementara sudah teratasi. Setelah pernikahan, cepat nikah Huo Yuting agar tidak ada masalah yang timbul nantinya. Kenapa buru-buru? Aku sedang mengandung anaknya. Pernikahan sudah dilangsungkan. Urus surat nikah kan tinggal menunggu waktu. Tapi Bu, Huo Yuting masih memelihara Li Wanji itu. Di luar sana. Di kalangan orang kaya dan berkuasa di Jiangzheng, berapa banyak pria yang punya selir di luar? Itu cuma untuk kesenangan sesaat. Yang penting gelar Nyonya Huo adalah milikmu. Tunggu sampai anak lahir, orang luar tidak akan bisa mengancammu. Benar juga. Tunggu sampai anak lahir. Beberapa Li Wanji pun bukan masalah. Selamat menikah, semoga nanti sampai tua. Terima kasih. Selamat menikah. Maaf atas pelayanan yang kurang. Selamat menikah. Kak Huo, selamat menikah. Kak Huo, dengar-dengar kamu dan Li Wanzi itu belum putus. Kenapa sudah menikah dengan Kak Yi? Masih belum bosan juga. Cuma dipelihara di luar, tidak ada pengaruhnya kok. Soal ini, Kak Yi tahu tidak? Dia tahu. Memangnya kenapa? Ini aneh. Dulu waktu kamu dan Li Wanzi sedang bersama, Kak Yi sengaja menyuruhku menemui Li Wanzi, menjelaskan identitasmu. Tapi, untuk pengalaman bermainmu, aku tidak mengatakannya. Apa katamu? Kamu tidak tahu? Bareng Li Wanzi 3 tahun. Ini tidak pernah diumumkan kan? Dia tidak mungkin benar-benar mengira kamu orang miskin dan tetap bersamamu kan? Kakak Yuting, Li Wanji sudah lama tahu identitasmu. Shutao sudah memberitahunya. Sekarang dia hanya berpura-pura bersamamu. Kamu mau kemana? Pernikahan akan segera dimulai. Beritahu mereka, pernikahan dibatalkan. Pernikahan dibatalkan? Ini! Persiapan pernikahan sudah hampir selesai. Ayo kita keluar. Jangan biarkan tamu di luar menunggu terlalu lama. Shutao, kenapa kamu datang? Ada apa? Kak Yi, Kak Yuting tiba-tiba lari keluar. Katanya, pernikahannya dibatalkan. Apa? Hari ini semua orang penting di Jiangzheng sudah datang. Apakah dia menginjak-injak muka keluarga Meng? Kamu mau apa? Semua tamu ada di luar. Masih belum cukup memalukan. Dia belum membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Lepaskan aku. Aku akan menanyakannya dengan jelas. Ibu, kamu memukulku? Aku peringatkan kamu. Jangan sekali-kali menyinggung Huo Yuting. Perusahaan ayahmu sulit ini. Kalau bukan karena bantuannya, bagaimana jika perusahaan bangkrut? Ternyata Li Wanzi benar-benar mengira aku tidak punya apa-apa. Bekerja keras mencari uang hanya untuk mewujudkan mimpiku. Tapi aku mengira itu hanya sebuah permainan. Dan menyakitinya begitu dalam. Balik ke galaksi. Untungnya dia saat lupa. Aku masih bisa membaiki. Anda sebelumnya diancam oleh Tuan, sehingga hidup serumah dan hamil dengannya. Tapi lalu Nona Meng juga hamil. Dan anak Anda dipaksa digugurkan. Anak Meng Yi juga putra Huo Yuting. Iya, dia sudah lama bertunangan dengan Tuan. Sudah terlalu lama, sesuai peraturan. Jenazah sudah dibakar. Harap tabah. Yuting dia. Dengar dia. Meski tanpa anak ini, aku tak akan menyanyiakanmu. Huo Yuting, kau menipuku sungguh.
Tuhan, jika ada kehidupan berikutnya, jangan kenal kau lagi. Jangan. Mengapa ada orang sebodoh diriku? Ditipu berkali-kali. Huo Yuting, Meng Yi, aku akan membuat kalian membayarnya. Kenapa menangis? Yuting, aku sepertinya mimpi buruk. Aku bermimpi. Kau pergi dengan Meng Yi, meninggalkanku. Apa yang kau pikirkan? Bagaimana mungkin aku pergi dengannya? Jangan takut. Aku akan selalu menemanimu. Hah? Yuting, apa sebenarnya kejutan yang kamu bicarakan untukku? Jangan buru-buru. Kamu akan tahu setelah melihatnya. Lihatlah. Sertifikat properti, surat pengalihan saham. Yuting, apa ini? Untuk apa? Dulu kamu bilang, kerja keras hidup cari uang, lalu membeli rumah sendiri milikmu. Sekarang aku ingin bilang, kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Ada aku di sini. Aku akan memberimu semua yang kamu inginkan. Tapi, begini, apakah kamu tidak akan merasa aku adalah wanita yang materialistis, hanya menginginkan uang? Bagaimana mungkin? Semua ini adalah jaminan yang kuberikan untukmu. Bahkan jika suatu hari nanti aku tidak ada lagi, kamu masih bisa hidup dengan baik dengan semua ini. Oh iya, ada juga kartu hitam ini. Ambillah. Hei Wansi, jangan bersikap sinis depanku. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Aku berikan padamu saja. Berapapun yang telah kugunakan darimu, akan kubayar 10 kali lipat. Yuting, kamu baik sekali. Akan lebih baik lagi di masa depan. Cepat bereskan barang-barangmu. Nanti aku ajak kamu makan di luar. Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu? Kamu membatalkan pernikahan mendadak hanya untuk bersenang-senang dengannya? Yuting, siapa yang di luar sana? Kamu datang untuk apa? Dan perutmu. Aku hamil anak Yuting. Kita sudah menikah. Kalau bukan kamu, orang ketiga campur, dia tak mungkin tinggalkanku. Bahkan pernikahan pun diabaikan. Apa yang dia katakan benar. Wan, dengarkan penjelasanku. Semua ini salah paham. Kalau bukan dia. Apa salah? Bukan dia? Kami berdua sudah menikah. Mana ada masalah-masalah sialan ini? Diam kau. Tadi sang kalian tua itu saling serang. Sungguh memuaskan. Yuting, dulu dia begitu memperlakukanku. Apa kamu benar-benar akan menikahinya? Meninggalkanku? Lalu aku ini apa? Mana mungkin? Aku hanya terpaksa harus setujuinya. Belum mulai pernikahan. Aku jelas. Hidupku hanya kamu yang kucinta. Aku hanya menikahimu. Kamu sekarang memperlakukanku seperti ini. Jangan lupa, awalnya kamu mendekatinya untuk membalas dendamku. Wanita ini demi uangmu, pura-pura tidak tahu. Membuatmu hidup susah selama 3 tahun. Apa kamu sudah lupa? Kamu berani menyebut? Aku tak pernah menceritakan ini pada Wan. Dari awal sampai akhir, kamu yang terus menipuku dan terus menghasut di depanku. Kalau bukan karena kamu, aku dan Wan, mana mungkin sampai hampir tidak bisa diselamatkan. Begini rupanya. Pantas saja dulu aku, bagaimanapun menjelaskannya, tidak percaya Huo Yuting. Karena satu kalimat, langsung menyangkal ketulusan orang lain. Kamu benar-benar bodoh sekali. Yuting, meskipun hal-hal dulu sudah kulupakan, tapi sekarang kesalahpahaman. Jelaskan saja tentang Nona Meng, anak di dalam kandungannya. Jika kamu sungguh mau anak, tunggu dia lahir. Bisa juga anggap itu anak. Apa katamu? Sekarang kamu berpura-pura bermurah hati di sini. Anak di dalam kandunganku ada hubungan apa denganmu? Kamu pantas juga, dasar. Lepaskan. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Lepas, kamu demi dia. Sampai anak kita pun tidak peduli lagi. Yuting, lebih baik lupakan Nona Meng. Juga karena masalah pembatalan pertunangan, baru bisa marah seperti ini. Lagi pula dia hamil. Kalau anaknya sampai terjadi sesuatu, bagaimana nanti? Li Wanzi, sekarang hal jadi begini. Semua karena kamu. Mati saja kamu. Wan, kamu tidak apa-apa. Kamu pergi. Oh tidak, bantuan untuk perusahaan ayahmu akan segera aku batalkan. Perutku sakit sekali. Yuting, dia berdarah. Apa? Anakku. Anak itu hilang. Aku yang salah padamu. Perusahaan ayahmu, bantuan situ. Aku lanjut sebagai kompensasi untukmu. Masih alasan sama, ganti rugi. Selalu bisu orang uang saja.
Tapi roda nasib berputar. Mengyi, sekarang giliranmu. Huo Yuting, kau sungguh kejam. Anakmu sendiri hilang, kata ringan saja, langsung diselesaikan dengan uang. Aku tidak sengaja. Lagi pula, kau yang cari gara-gara. Kau yang ganggu duluan. Pernikahan. Aku akan memberimu penjelasan. Kenapa kau harus begitu agresif? Kalau dipikir-pikir, pada akhirnya kau yang cari sendiri. Sudah, Nona Mei. Istirahatlah baik-baik di rumah sakit. Bicaralah setelah tubuhmu pulih. Yuting, ayo kita pergi. Huo Yuting, dasar kau, mati sialan. Aku tidak menyangka Mengyi itu begitu sulit ditangani. Pada akhirnya, aku yang bersalah padanya. Tentang kata-katanya tadi. Jangan kau pikirkan, aku... Tidak apa-apa, Yuting. Lagi pula, aku sudah tidak ingat. Hal-hal di masa lalu, anggap saja sudah lewat. Kita lihat ke depan. Wan, dulu semuanya salahku. Tidak kusangka kau begitu pengertian. Kau benar. Hal-hal itu jangan dibicarakan lagi. Kita mulai dari awal lagi. Sekarang, baru pura-pura setia. Sudah terlambat. Kau dan Mengyi akan menerima hukuman yang setimpal. Sayang sekali anak ini, kamu terlalu gegabah. Sekarang rencana pernikahan politik ini benar-benar tidak ada harapan lagi. Kamu anggap aku apa? Boneka untuk ditukar dengan 7 chip taruhan. Apa yang kamu omongkan? Aku dan ayahmu melakukan ini demi masa depanmu. Masalah nyawa yang kamu buat sebelumnya, masih aku yang bantu selesaikan. Sultan Alici pantas mati. Sudahlah, jangan marah lagi. Kalian ini, Nyonya Liu ya, silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Tanpa alasan kenapa kalian memborgolku? Ada yang melaporkan, Anda terkait kasus pembunuhan Li Qi. Beristilah dengan jelas. Jika ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja di kantor polisi. Bawa pergi. Ih, cari orang untuk menyelamatkanku. Ibu. Yai. Ibu. Halo, Huo Yuting. Ibuku dibawa orang. Apa? Ibumu ditangkap? Kenapa? Katanya dilaporkan orang terkait kasus Li Qi. Nanti polisi juga akan menangkapku ya. Li Qi. Wan, apakah kamu yang melaporkannya? Iya, aku. Ada masalah? Kamu sudah ingat semuanya. Kamu sudah bangun. Kamu bilang apa? Ingat apa? Apakah dilakukan Li Wanzi? Kamu lagi, Li Wanzi. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Bahkan jika harus ke neraka, aku akan menyeretmu bersamaku. Kapan kamu ingat? Saat kamu dan Mengyi mengadakan pernikahan. Huo Yuting, jangan-jangan kamu benar-benar mengira selama aku tidak ingat, aku akan dengan patuh tinggal di sisimu seumur hidup. Tapi aku sudah menggunakan segalanya untuk membalasmu. Apakah itu masih belum cukup? Ini pertama kalinya aku serius pada seorang wanita. Membalas? Dengan ini, siapa yang mau? Huo Yuting, kamu dan Mengyi membuatku terluka parah. Sekarang kamu ingin membohongiku dan memulai kembali? Mimpi? Li Wanzi, apakah kamu begitu menghina ketulusanku? Lalu di hatimu, apakah aku sama sekali tidak punya tempat? Li Wanzi, mengapa kamu tidak menjawabku? Jawaban ini, pikirkanlah perlahan di penjara. Huo Yuting. Oh, Huo Yuting. Huo Yuting. Huo Yuting. Huo Yuting, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa kau tidak mati? Bukankah aku menabrakmu? Mengapa kamu hidup? Kamu yang selalu tidak membunuhku? Kau sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Ini darah Huo Yuting. Bawalah penyesalanmu itu. Habis hidupmu di penjara. Li Wanzi. Kau sudah sadar? Kau tahu, mobil itu memang menuju ke arahku. Kenapa kau masih menyelamatkanku? Anggap saja aku berhutangmu. Hutang anak kita dulu dan adikmu. Kau
Kau pikir nyawamu bisa menebus semua ini? Akhirnya, aku yang salah padamu. Tapi Liwanzi, ada satu pertanyaan yang belum kau jawab. Setelah kau sadar, benarkah kau sama sekali tidak punya perasaan padaku? Huo Yuting, kau selalu seperti ini. Mengira seluruh dunia berputar di sekitarmu. Bagaimanapun kau memperlakukan orang lain, mereka akan tetap menunggumu di tempat. Sayangnya, aku tidak seperti itu. Saat itu di dalam mobil, separuh dari ucapanku adalah benar. Aku hanya akan melihat ke depan, tidak akan menoleh ke belakang. Tidak akan berbalik. Liwanzi, aku tidak pernah menyadari. Hatimu ternyata sekeras ini. Nanti lembut, jika jumpai kamu Yi, akan menjadi keras juga. Huo Yuting, istirahatlah dengan baik, jaga kesehatanmu. Setelah sembuh, kamu masih harus menjalani hukuman di penjara. Pengadilan putus berikut. Dakwa Meng Yi melakukan kejahatan penganiayaan dan sengaja dan pembunuhan dengan sengaja, dihukum kumulatif, dihukum penjara seumur hidup. Terdakwa Huo Yuting bantu Meng Yi jahat, dihukum penjara 15 tahun. Akhirnya hari ini tiba. Xiaoji, kakak bawakan untukmu pangsit kecil yang dulu paling kamu sukai. Masih ingat? Dulu kamu bilang, setelah lunas utang dan punya uang, kita akan buka bersama sebuah warung pangsit kecil milik kita sendiri. Sayangnya, nama tokonya belum sempat dipikirkan. Kamu sudah menjadi korban. Sekarang, dendam besar telah terbalas. Aku ingin meninggalkan kota Jiang, pindah ke tempat lain, memulai hidup baru. Kamu pasti mendoakanku, bukan? Nona Meng, prosedur studi ke luar negeri yang Anda percayakan kepada kami sudah selesai. Sekolah akan dimulai 2 minggu lagi. Kapan Anda akan datang? Saya sedang dalam perjalanan ke bandara. Akan menghubungi Anda setelah mendarat.